Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas superior, yang dimana tujuannya itu untuk memeriksa bagian bahu serta lengan atas, siku serta lengan bawah, dan pergelangan tangan serta tangan. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan bahu serta lengan atas, yang dimulai dari meminta pasien berdiri membelakangi pemeriksa. Jadi, setelah itu kita menginspeksi skapula dan otot-otot di sekitarnya. Lalu kita bisa memperhatikan adanya pembengkakan, deformitas, atrofi otot, ataupun posisi yang abnormal. Setelah itu, kita juga bisa melihat adanya pembengkakan di sendi kapsul anterior atau lonjolan di bursa subacromial di bawah otot deltoid. Kita bisa melihat adanya perubahan warna serta perubahan kulit ataupun bentuk tulang yang tidak biasa. Baik, selanjutnya saya akan lakukan palpasi di area permukaan tulang pada bahu, yang dimulai dari belakang dengan mengikuti tulang skapula yang menonjol sampai ketemu akromion. Selanjutnya, saya akan mulai dari depan, yang dimulai dari sisi medial pada sendi sternoclavicular. Dan ditemukan clavikula pada lateral dengan jari. Setelah itu, kita melakukan palpasi pada tendon biceps di lekukan intertuberculum. Ini. Selanjutnya, saya akan lakukan pemeriksaan range of motion, yang dimana saya akan melakukan gerakan fleksi, yang dimana pasien diminta untuk mengangkat lengan ke depan lalu ke atas kepalanya, seperti ini. Setelah itu kita melakukan gerakan ekstensi, yang dimana pasien diminta untuk mengangkat lengan ke belakang, ini. Lalu kita diminta untuk melakukan gerakan aduksi, yang dimana pasien diminta untuk menyilangkan lengan ke depan tubuh, seperti ini. Setelah itu gerakan abduksi, yang dimana pasien diminta untuk mengangkat lengan ke samping lalu ke atas kepala, seperti ini. Baik. Setelah itu pasien diminta untuk melakukan gerakan rotasi internal, yang dimana pasien diminta untuk menaruh satu tangan di belakang dan sentuh tulang skapula, seperti ini. Baik, setelah itu gerakan rotasi eksterna, yang dimana pasien diminta untuk mengangkat lengan setinggi bahu, lalu tekuk siku dan pusat lengan ke arah sisi atas. Baik, apabila terdapat manuver, kita melakukan crossover test, yang dimana kita melakukan palpasi dan bandingkan kedua sendinya dengan cara apakah ada nyeri atau bengkak, dengan cara aduksi lengan pasien menyeberangi dada. Nah, ini seperti ini. Lalu apabila hasil positif didapatkan nyeri pada sendi tersebut. Setelah itu pasien diminta untuk melakukan the Epley strength test, yang dimana meminta pasien untuk menyentuh skapula yang berlawanan menggunakan dua gerakan dari atas dan dari belakang, seperti ini. Seperti ini. Lalu normalnya jari-jari pasien dapat menyentuh ujung jari lainnya. Baik, setelah itu kita akan melakukan tes nurse impingement sign, yang dimana kita menekan skapula untuk mencegah pergerakan skapula dengan satu tangan. Setelah itu angkat lengan pasien, lalu gerakan ini menekan tuberositas besar dari humerus terhadap akromion, seperti ini. Apabila hasil positif, bila didapatkan nyeri saat lengan diangkat membentuk sudut 70 derajat sampai 120 derajat. Selanjutnya, saya akan lakukan tes Hawkins impingement sign, yang dimana kita memfleksikan bahu pasien sebesar 90 derajat dengan telapak tangan ke arah ke bawah, seperti ini. Lalu putar lengan ke internal, seperti ini. Gerakan ini menekan tuberositas besar terhadap ligamentum coracoacromial. Setelah itu, kita melakukan tes supraspinatus stretch, yang dimana elevasi lengan 90 derajat dan putar ke dalam dengan arah ibu jari menunjuk ke bawah, seperti ini. Lalu meminta pasien untuk menekan ketika pemeriksa menekan lengan pasien ke bawah, seperti ini. Baik, setelah itu kita melakukan tes infraspinatus stretch, yang dimana pasien diminta untuk menaruh lengannya di samping dan difleksikan siku sebesar 90 derajat. Lalu dengan ibu jari menekuk ke atas, seperti ini. Lalu berikan tekanan pasien menekan lengan bawah ke depan. Selanjutnya saya akan melakukan tes forearm supination, yang dimana kita memfleksikan lengan pasien
sebesar 90 derajat di siku dan pronasikan pergelangan tangan pasien. Setelah itu berikan tahanan ketika pasien melakukan supinasi lengan bawah. Ini seperti ini. Lalu kita akan melakukan tes arm drop sign yang dimana meminta pasien untuk abduksi dengan sejajar bahu dan turunkan secara perlahan. Seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan siku serta lengan bawah yang dimulai dari cara inspeksi dengan menahan dengan bawah pasien dengan tangan yang berlawanan sehingga sendi siku fleksi sekitar 70 derajat. Seperti ini. Lalu kita mengidentifikasi epicondylus lateral serta medial dan processus olecranon di tulang ulna. Seperti ini. Setelah itu kita inspeksi bentuk siku termasuk permukaan ekstensor dari ulna dan processus olecranon. Lihat apakah ada nodul ataupun bengkak. Baik, setelah itu kita akan mempalpasi processus olecranon dan tekan di epicondylus untuk melihat adanya nyeri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan range of motion yang dimana hal yang pertama dilakukan adalah gerakan fleksi yang dimana pasien diminta untuk menekuk siku seperti ini. Lalu gerakan ekstensi dengan meluruskan siku. Lalu gerakan supinasi yaitu putar telapak tangan sehingga permukaannya berada di bagian atas seperti memegang piring seperti ini. Lalu gerakan pronasi, pasien diminta untuk putar telapak tangan sehingga permukaannya berada di bawah seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan serta tangan pada pasien. Yang dimana yang pertama kita melakukan inspeksi yaitu mengobservasi posisi tangan pasien pada saat bergerak. Lalu kita menginspeksi permukaan telapak tangan dan punggung dari pergelangan tangan dan kita melihat apakah ada pembengkakan pada daerah situ. Bisa lihat. Baik. Kita melihat apakah ada deformitas dari pergelangan tangan serta jari-jari tangan. Lalu yang kedua, saya akan melakukan palpasi, yang dimana saya akan mempalpasi bagian pergelangan tangan, yang dimulai dari distal dari radius dan ulna pada permukaan lateral serta medialnya, seperti ini. Lalu kita bisa nilai apakah ada pembengkakan atau adanya rasa nyeri. Setelah itu, saya akan melakukan palpasi pada garis cekung di bagian distal dari processus styloid. Setelah itu, saya akan mengkompresi sendi metakarpal dengan cara meremas telapak tangan dari kedua sisi di antara jari dan ibu jari. Seperti ini. Dinilai dengan apakah ada nyeri atau pembengkakan. Setelah itu, saya akan melakukan range of motion yang dimana pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi. Yang dimana posisi telapak tangan menghadap ke bawah seperti ini. Lalu pasien diminta untuk melakukan gerakan ekstensi seperti ini. Lalu kita melakukan deviasi radial seperti ini. Lalu kita melakukan deviasi ulnar seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan range of motion yang dimana pasien diminta untuk gerakan fleksi, yaitu mengepalkan jari-jari tangan dan taruh ibu jari di atas kepalan tangan seperti ini. Lalu gerakan ekstensi yang dimana pasien diminta untuk melebarkan jari-jari tangan seperti ini. Lalu gerakan adduksi yang dimana pasien diminta untuk memperlebar jari-jari tangan selebar-lebarnya. Baik, seperti ini. Lalu gerakan adduksi yang dimana pasien diminta untuk mendekatkan jari-jari tangan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan range of motion pada ibu jari yang dimana pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi dengan gerakan ibu jari melawan telapak tangan dan sentuh bagian bawah dari jari kelingking seperti ini. Baik, selanjutnya gerakan ekstensi, gerakan ibu jari menjauh dari telapak tangan seperti ini. Baik, setelah itu gerakan abduksi dan adduksi yang dimana mengangkat ibu jari serta gerakan mendekati telapak tangan untuk adduksi dan menjauhi untuk abduksi. Selanjutnya yaitu gerakan oposisi yang dimana menggerakkan ibu jari menyentuh tiap-tiap ujung jari yang lainnya seperti ini. Baik, apabila terdapat manuver, kita akan melakukan tes Tinel sign yang dimana memberikan tekanan ringan di jalur nervus medianus. Isi seperti ini. Lalu yang kedua yaitu tes Palm signs yang dimana pasien diminta untuk mempertemukan kedua punggung tangannya lalu ditekan seperti ini dan dilakukan selama kurang lebih 60 detik. Baik, setelah itu
Setelah itu Foreman sign test yang gimana saya akan menilai nervus ulnaris dengan pasien diminta untuk menjepit kertas di antara kedua ibu jari dan telunjuk. Lalu saya akan mencoba menarik kertas tersebut. Normalnya pasien dapat mempertahankan kertas. Baik, seperti ini. Dan selanjutnya ada pemeriksaan thumb movement yang dimana menggenggam ibu jari lalu gerakan ke arah defisiasi ulnar. Lalu ada thumb abduction dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas lalu mengangkat ibu jari ke atas ketika kita menekan ke arah bawah. Baik, mungkin itu saja dari pemeriksaan ekstremitas superior.